Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bapak Yudi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek TIK serta rekan-rekan saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Taya Kalisa Putri bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan Project Management Plan dari proyek yang kami kembangkan yaitu sistem ID4 for CL. Proyek ini singkatnya bertujuan untuk membangun sistem berbasis text mining yang mampu mengidentifikasi variabel dalam casual loop diagram atau CLD secara otomatis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada saya sendiri bernama Galur Perdana Somalapilah dengan NIM 1301223341 dan selanjutnya ada teman saya. Saya Satria Haji Darmawan dengan NIM 1301223220. Oke, jadi sini saya mulai duluan. Jadi di introduction ini tujuan utama dari proyek ini adalah mengembangkan sistem ID VAR4CL berbasis text mining yang dapat mengidentifikasi variabel dalam casual loop diagram CLD secara otomatis dengan akurasi dan efisiensi tertinggi. Kemudian permasalahan yang diangkat itu kebutuhan sistem otomatis untuk mengekstrak variabel dari teks guna mendukung penelitian berbasis CLD, mengatasi keterbatasan metode manual yang memakan waktu lama. Kemudian ada ruang lingkup laporan mencakup pengembangan sistem dengan teknologi TF-IDF, Consin, Similarity, dan Wu-Palmer. Similarity untuk analisis teks dengan anggaran 50 juta dan durasi yaitu sekitar 6 bulanan. Kayak manajer proyek sendiri dari proyek ini adalah Taya Kalisa Putri, diberi wewenang penuh untuk mengelola sumber daya, mengalokasikan tugas dan berkomunikasi dengan stakeholder. Oke, kemudian target keberhasilan diukur dari tingkat akurasi, identifikasi variabel, efisiensi, waktu pemrosesan, dan feedback pengguna akhir. Kemudian ada project scope management. Wait. Nah, ini tuh identifikasi variabel yang dimana ada plus minus, hubungan positif, rada atasan. Yang cycle itu loh. Nah, itu hubungan positifnya ada jumlah data, kemudian ada akurasi identifikasi, terus efektivitas preprocessing, kemudian akurasi analisis beban server, serta yang lain. Terus ada hubungan negatif juga, yaitu waktu respon, kepuasan user, kesalahan interpretasi, akurasi analisis. Kemudian ada tabel identifikasi variabel CLD. Itu sabar. Itu loop yang tadi yang cycle tadi. Nah, loop R1 itu semakin banyak data, akurasi meningkat, tim makin semangat, data makin bertambah. Kemudian ada loop B2. Loop B2 itu balancing, beban server naik, waktu proses lambat, kemudian user tidak puas, perlu pembatasan. Kemudian ada loop B2 yang merah. Itu masuknya ke balancing juga, terlalu banyak variabel, kemudian CLD kompleks, kesalahan analisis, akurasi menurun. Kemudian teori pendukung meliputi WBS dengan 5 fase utama, yaitu ada initiation, ada planning, ada execution, control, dan close out. Masing-masing memiliki subaktivitas detail. Yang Wawan. Terus ada tabular view WBS. Tabular view WBS. Nah, itu yang tadi itu yang initiation, kemudian sampai
Bentar, sampai aduh mana tadi? Initiation sampai close out. Kemudian bawahnya lagi jadi tabular view WBS dibagi menjadi tiga struktur hierarki. Ada level 1, level 2, level 3. ID for VARCL project level 1 ada project utama, level 2 ada 5 fase utama, initiation, planning, execution, dan control. Level 3 ada subaktivitas detail seperti kaji kelayakan, pengembangan TF dan TF-IDF dan COSIN. Kemudian ada serah terima. Itu ada use case diagram, ada user atau research, dapat upload data, teks, pilih metode analisis. Kemudian ada admin, mengelola user, account, dan segala macam. Ada reviewer, melakukan review dan validasi hasil analisis yang telah diproses. Kemudian ada diagram menunjukkan flow kerja dari upload data, pre-processing, analisis, validasi, download hasil. Kemudian ada functional requirement. Functional requirement tuh di atasnya ya. Itu ada mencakup 10 kebutuhan utama seperti upload atau proses data, teks, implementasi, metode analisis, identifikasi variabel CLD, dan manajemen user. Kemudian ada non-functional requirement meliputi 10 kriteria performa seperti waktu respon kurang dari 5 detik, keamanan enkripsi data, kapasitas 1000 dokumen per batch, dan uptime 99%. Oke, lanjut ke yang ketiga, ada project time. Itu pekerjaan yang telah diselesaikan yaitu penyusunan Gantt chart dengan 5 fase utama yaitu pembuatan, desain sistem, implementasi, pengujian, evaluasi. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa proyek layak secara finansial dengan ROI 92%, payback period 6,25 bulan, dan NPV positif pada diskon rate 10%. Terus manajemen kualitas menetapkan kriteria akurasi lebih dari 85%, waktu proses kurang dari 5 detik, dan tingkat kepuasan UAT lebih dari 80%. Terus, nah komunikasi ini diatur melalui rapat mingguan, laporan progres 2 minggu, dan review produk per fase. Identifikasi 5 resiko utama meliputi akurasi algoritma, terus keterlambatan pengembangan, masalah integrasi, kurangnya pemahaman user, dan beban server tinggi. Terus tim proyek terdiri dari 3 orang inti, ada Taya sebagai manajer proyek, ada Galur sebagai back end, dan saya Satria menjadi front end dengan sponsor Dr. Budi Santoso. Oke, jadi kesimpulannya proyek pengembangan sistem udah ya, udah deh. Oke, lanjut ke Galur. Oke, di sini dilanjutkan oleh saya Project Cost Management. Di sini ada manajemen biaya proyeknya sekitar 50 juta. Pendekatan ini udah mencakup proses estimasi, penganggaran, dan pengandalian biaya. Lalu estimasi biaya disusun berdasarkan struktur kerja proyek atau WBS, kebutuhan sumber daya manusia, perangkat keras dan lunak, serta biaya operasional dan pelatihan. Ini bisa dilihat rincian anggarannya. Ada pengembangan software, pengadaan hardware dan server, ada gaji tim pengembang, dokumentasi pelatihan, biaya operasional, dan totalnya 50 juta. Di sini ada pengendalian biaya. Untuk mengendalikan biaya, kami melakukan pemantauan berkala, kontrol perubahan, laporan biaya, indikator kinerja keuangan. Ini ada perhitungan finansial, NPV, ROI, dan PBP. Asumsinya investasi awal 50 juta.
Pendapatan per bulan 10 juta, biaya operasional per bulan 2 juta, dan durasi proyek 12 bulan. Untuk cash flow ada net cash flow bulanan 8 juta, total cash flow tahunannya itu 96 juta. Perhitungan, ini ada NPV, bisa diketahui positif atau layak, dan ROI dan PBP-nya. Rekomendasinya berdasarkan hasil analisis ini, proyek ini dinilai layak untuk dijalankan karena mampu memberikan pengendalian modal kurang dari 7 bulan, serta menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan tingkat pengembalian atau ROI sebesar 92%, dengan net cash flow bulanan sebesar 8 juta dan proyeksi NPV yang positif pada tingkat diskonto 10%. Proyek ini menunjukkan potensi finansial yang baik dan risiko yang relatif rendah, sehingga direkomendasikan untuk direalisasikan dan disetujui Ataya selaku ketua. Lalu ada project quality management, yaitu ada pendekatan manajemen kualitas. Manajemen kualitas dalam proyek ITFAR 4CL ini berfokus pada pemenuhan standar kualitas perangkat lunak dan kepuasan pengguna akhir, yaitu admin dan researcher. Lalu ada rencana kualitas, yaitu ada kriteria keberhasilan produk, ada akurasi identifikasi variabel dalam CLD lebih dari 85%, waktu proses analisis teks 5 detik, lalu ada UAT, user acceptance testing dengan tingkat kepuasan lebih dari 80%, lalu ada aktivitas penjamin kualitas, kode ditinjau oleh minimal 2 developer per review. Uji sistem dilakukan pada setiap modul utama. Validasi hasil analisis dilakukan oleh ahli domain. Lalu pengendalian kualitas, ada alat pengujian otomatis digunakan untuk memastikan stabilitas backend. Laporan bug dan error akan dicatat dalam sistem pelaporan ini. Lalu ada retrospektif dilakukan di akhir setiap fase, di desain, implementasi, dan testing untuk mengevaluasi kualitas. Lalu project communication management. Yang pertama ada pendekatan komunikasi. Manajemen komunikasi dirancang memastikan informasi antara tim sama sponsor berjalan efisien, cepat, dan terdokumentasi. Lalu ada rencana komunikasinya, ada rapat tim, frekuensinya mingguan, pesertanya tim proyek, melalui media Zoom atau Google Meet, dan tujuannya untuk koordinasi teknis dan progres. Lalu ada laporan progres, frekuensinya per 2 minggu, antara sponsor dan tim. Medianya melalui email atau Google Docs. Tujuannya menyampaikan status proyek. Lalu ada review produk, frekuensinya per fase, pesertanya tim dan stakeholder, medianya presentasi langsung, tujuannya untuk validasi hasil pengembangan. Lalu ada komunikasi darurat, frekuensinya ya kalau dibutuhkan saja, pesertanya antara tim dan sponsor, medianya melalui WhatsApp atau telepon. Tujuannya untuk penanganan isu kritis. Lalu ada alur komunikasi, manajer proyek bertanggung jawab mengkoordinasikan semua komunikasi utama. Semua hasil pertemuan harus didokumentasi dan disimpan di sistem proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk di bab 7 ini sebenarnya sudah akan dikerjakan oleh owner, cuman di sini kami akan tetap membahas mengenai manajemen resikonya, yang dimana kami pasti juga menyadari bahwa dalam pengembangan perangkat lunak pasti ada potensi hambatan. Oleh karena itu kami melakukan identifikasi terhadap 5 resiko utama. Pertama, resiko akurasi algoritma yang belum sesuai ekspektasi, yang kami mitigasi dengan validasi terus-menerus menggunakan dataset uji. Kedua, resiko keterlambatan pengembangan ini kami juga akan antisipasi lewat pembagian tugas yang paralel serta monitoring mingguan. Selain itu, integrasi antar modul bisa menyebabkan sistem tidak stabil. Untuk ini, kami juga akan melakukan pengujian secara bertahap. Kami juga akan memperhatikan sisi pengguna, resiko kurangnya pemahaman akan sistem akan kami tangani dengan pelatihan dan dokumentasi yang lengkap. Dan yang terakhir, potensi beban server tinggi akan kami atasi lewat optimasi dan uji beban sebelum sistem akan dirilis. Untuk monitoring resiko ini dilakukan secara rutin dalam rapat mingguan untuk menjaga proyek tetap berjalan sesuai jalur. Oke, masuk ke bab 8, sama sebenarnya ini juga akan dikerjakan oleh owner, yaitu pengadaan atau procurement. Ya, kami akan memilih untuk melakukan seluruh proyek pengadaan secara internal karena ruang lingkup proyek kami masih dapat ditangani oleh tim sendiri.
Beberapa item penting yang dibutuhkan antara lain laptop, PC dari tim internal, server berbasis cloud seperti AWS atau Google Cloud yang kami akses melalui universitas ataupun sponsor, serta tools text mining seperti NLTK, Spacy, dan Gensim yang semuanya bersifat open source. Kami juga menggunakan GitHub untuk versi kontrolnya yang juga tidak memerlukan biaya tambahan. Lalu strategi pengadaan kami mengutamakan efisiensi, keamanan data melalui enkripsi, serta pemeliharaan sistem yang disesuaikan dengan skala kebutuhan proyek. Oke, untuk bab selanjutnya yaitu bab 9, membahas pengelolaan stakeholder atau pemangku kepentingan. Dalam proyek ini, stakeholder kami meliputi sponsor, tim internal, dan pengguna akhir yaitu admin dan researcher. Dr. Budi Santoso bertindak sebagai sponsor yang memiliki wewenang tinggi terhadap persetujuan proyek. Saya sendiri juga sebagai project manager bertanggung jawab dalam koordinasi ini. Strategi kami dalam pengelolaan stakeholder adalah dengan selalu melibatkan sponsor dalam pengembalian keputusan besar dan memberikan update proyek secara berkala. Untuk tim internal, komunikasi juga akan terbuka dan kerja kolaboratif sangat kami jaga. Pengguna akhir juga kami libatkan dalam proses UAT dan pengumpulan feedback supaya nantinya sistem yang kami buat benar-benar sesuai kebutuhan. Sedangkan admin nantinya akan kami beri pelatihan secara dokumentasi lengkap agar bisa menggunakan sistem secara optimal. Baik, yang terakhir yaitu bab 10 membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Tim inti dalam proyek ini terdiri dari 3 orang, saya sebagai project manager, Galur sebagai developer back-end, dan Satria sebagai developer front-end. Masing-masing anggota tim bekerja selama 15 jam per minggu, selama total 6 bulan proyek berjalan. Kami tidak melakukan rekrutmen tambahan karena semua kebutuhan pengembangan sudah dapat dipenuhi oleh tim internal. Lalu untuk strategi pengembangan tim dilakukan dengan membagi tugas berdasarkan keahlian masing-masing. Kami juga mengadakan pelatihan internal mengenai text mining dan melakukan retrospektif meeting untuk mengevaluasi kolaborasi dan efisiensi kerja tim secara berkala. Selanjutnya yaitu demikian pemaparan dari saya terkait dan rekan-rekan saya terkait project management plan untuk sistem ID4 for CL. Harapan kami proyek ini dapat menjadi solusi yang membantu peneliti dalam menganalisis data teks secara efisien dan akurat khususnya dalam konteks system thinking. Kami juga sudah merancang semua aspek manajemen proyek dengan matang agar dapat dijalankan secara realistis dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.